Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan berbicara membahas tentang hasil undian atau drawing Piala Asia U23. Ini untuk babak kualifikasi yang sudah berlangsung di Kuala Lumpur atau Malaysia beberapa jam yang lalu, di mana ada 43 tim yang diundi, ada 11 tuan rumah tentunya termasuk Indonesia yang menjadi tuan rumah, dan hasil drawing ini menempatkan Indonesia itu seperti di belakang saya, Indonesia di grup K, itu grup paling terakhir. Jadi dari 43 negara ini itu ada 11 tuan rumah, jadi ada 11 grup yang ada. Nah, ada 10 grup itu masing-masing terdiri dari 4 tim, yaitu 4 negara yang berada di dalam, dan hanya ada satu grup ya, yang berisikan 3 negara atau 3 tim. Indonesia itu berada di grup yang hanya berisikan 3 tim. Jadi peluang kita untuk lolos sangat besar. Untuk pertama kali dalam sejarah, kita akan keluar lolos dari keputaran final. Dan ini menguntungkan di mana kita sebagai tuan rumah. Salah satu di antara 11 tuan rumah yang ditunjuk oleh AFC. Nah, di sana Indonesia, di grup K itu, Indonesia ada Turkmenistan dan China Taipei. Yaitu Taiwan yang ada di sana. Kita akan melihat itu, ini grup-grup yang ada ini memang terlihat masih ada beberapa yang kosong karena dari awal saya ambil semua sudah ada ya. Thailand dari grup H, kemudian Vietnam, dua kekuatan yang sejauh ini menjadi musuh buat kita ya, musuh bebuyutan, itu sudah terbagi mereka ya di masing-masing grup. Dan posisi kita sekali lagi yang ada di grup yang menguntungkan. Cuma jangan sampai kita kesandung sekali, bahaya. Kalau kita kalah sama Turkmenistan, kita bisa out ini. Ya, memang ada 11 tim yang langsung lolos sebagai juara grup. Kemudian ada 4 tim di antara 11 ini yang dianggap terbaik, memiliki nilai yang bagus, hanya dipilih 4 ya, yang menempati runner up itu akan mengikuti 11 tim yang juara grup. Ya, sehingga ada 15 yang lolos ditambah dengan 1 yang sudah otomatis lolos, yaitu tuan rumah Qatar. Nah, Piala Asia untuk U23 ini akan berlangsung tahun depan di antara 15 April sampai pada 3 Mei. Ya, jadi setelah putaran final Piala Asia untuk timnas senior, di mana Indonesia juga ikut bertarung di Qatar, yang dibawa oleh STY nantinya, itu Jordi Amat dan kawan-kawan. Setelah itu selesai, Qatar lagi menjadi tuan rumah untuk pagelaran U23 ini. Luar biasa negara ini. Ya, kita tahu bersama bahwa pada November-Desember yang lalu kan mereka ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia, dan Argentina keluar sebagai juara yang setelah mengalahkan Prancis di final. Dan ini 2 event besar ya di Asia untuk senior dan U23 mereka lagi, karena dianggap bahwa negara ini memang punya stadion-stadion mewah ya, yang memang pantas untuk mereka ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya, sudah teruji buat mereka dan mereka bisa berhasil menyelenggarakan Piala Dunia dengan hebat ya. Salah satu Piala Dunia termewah sepanjang sejarah yang berlangsung di Qatar. Makanya AFC itu tidak sungkan untuk bisa menunjuk mereka sebagai tuan rumah karena sudah siap dari semua fasilitas, dan apalagi bicara stadion. Nah, di Qatar ini kan itu letak stadion itu dekat-dekat semua. Ya, berdekatan semua di satu kota karena kecil. Jadi memang enak kalau nonton di Qatar ini. Ya, untuk putaran final itu Indonesia kalau lolos yang ditangani oleh Indra Safri nantinya, ini sebagian besar kan akan diambil dari tim U22 yang sukses di Kamboja untuk meraih medali emas setelah menunggu 32 tahun lamanya. Dan kita kemarin mengalahkan Thailand di final dengan 5-2 lewat perpanjangan waktu. Dan pasti mereka semuanya akan sebagian besar lah ya, akan diambil oleh 90% pemain itu yang akan dibawa oleh Indra Safri untuk bisa bertarung di Piala Asia tahun depan. Tapi kalau lolos ya, karena kalau di awal-awal ini kita akan bermain di September ya, dari tanggal 4 sampai tanggal 12 September itu di kualifikasi, di mana kita hanya ada 3 tim kan, yang saya bilang tadi, Turkmenistan dan China Taipei ini. Jadi memungkinkan kita lolos. Saya pikir ini peluang sangat sangat besar untuk menciptakan sejarah kembali bagi seorang Indra Safri ya. Ya, dengan menambah beberapa pemain ya, kalau Indra Safri bisa membawa juga Ivar Jenner dan Rafael Struijk di dalam, ini luar biasa. Apalagi juga kalau ditambah dengan Elkan Bagot dan ada Cyrus Margono di bawah Mister yang akan menjadi pesaing dari Hernando Ari. Ini juga jauh lebih bagus, tapi apakah Indra Safri akan membawa mereka?
atau tetap dengan semua pemain-pemain lokal seperti yang dia lakukan sukses di Kamboja. Tapi saya kira ini kan sudah ada level, sudah bukan di Asia Tenggara. Ini sudah bicara di Asia. Jadi selayaknya menambah lah. Ya. Kalau saya pikir dengan keberadaan dua pemain yang baru saja dinaturalisasi, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, ini penting untuk menambah kekuatan kita di garis depan terutama. Dan satu kan ada di gelandang. Ivar bermain di gelandang, Rafael bermain di lini depan. Kalau apalagi ada Elkan Bagot yang akan ikut, dia bermain di belakang sama Rizky Ridho. Ini top. Apalagi juga di sana ada Komang, ya Muhammad Ferrari. Kan membuat pertahanan kita jauh lebih bagus karena persaingan nantinya di Piala Asia U23 ini berat juga, tergolong berat. Termasuk kita harus bersiap menghadapi Turkmenistan. Karena kalau bisa dilihat kita bisa ambil lawan Taiwan kalau bicara di U23. Tapi Turkmenistan kan kita belum tahu bagaimana. Makanya saya bilang di negara cuma 3 ini di grup ini kelihatan mudah, ya. Tapi kita harus memenangkan semua pertandingan. Kalau berbicara ingin ambisi untuk lolos, ya, untuk menciptakan sejarah. Tapi saya rasa kita dapatkan itu. Kita sebagai tuan rumah, dan memang dalam pertandingan diuntungkan, sangat diuntungkan. Apalagi cuma dengan total hanya 3 peserta di sana, ya. Ya, sekarang bola di tangan kita. Ya. Kalau anak-anak punya niat bagus, bertekad, bermain di depan publik sendiri, kita bisa menang melawan Turkmenistan dan juga melawan Taiwan. Ya, kita akan lihat nantinya sejauh mana persiapan kita, dan ini sudah dari sekarang setelah mengetahui drawing sudah ada. Bagi Indra Safri sudah harus bisa melihat persiapan-persiapan ke depan karena harus ikut juga di Asian Games di Hangzhou, Cina. Jadi kalau saya rasa bagi Marcelino Ferdinand juga yang ada di dalam ini bagus, ya. Ananda Raihan akan bermain Beckham Putra juga, ada Taufani yang bermain, yang semua sebagian yang tampil bagus di SEA Games kemarin. Fajar Fatur Rahman bahkan menjadi top skor bersama dengan Ramadan Sananta kan di garis depan masing-masing dengan 5 gol. Ini pasti akan dibawa juga dari sana. Jadi kita banyaklah, ada Titan, kita ada Irfan Johari, pemain-pemain yang bisa diandalkan oleh Indra Safri di kualifikasi U23 yang nantinya akan dimainkan pada bulan September yang akan datang. Dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, bahwa mereka, tim Indonesia sekarang harus terbang tinggi dari level junior, di U23 dan juga di senior, untuk bisa menunjukkan bahwa Indonesia sekarang saatnya untuk bangkit. Sudah terlalu lama tidur, dan kita harus sekarang menunjukkan kekuatan kita di Asia. Biar Vietnam, Thailand sekarang agak ketar-ketir dengan perkembangan sepak bola kita yang sangat bagus, ya, peningkatannya kita oke. Dan apalagi kita sudah bisa mendatangkan tim-tim kuat untuk FIFA Matchday, terutama tim senior kan, wah ini pasti akan mendapatkan perhatian yang luar biasa dari negara-negara tetangga. Dan naturalisasi kemarin dengan Ivar dan Rafael juga pasti mencengangkan juga bagi negara-negara tetangga tinggi, karena persiapan kita di semua level ini bagus. Karena U23 ini kan nantinya akan menopang untuk bisa naik masuk ke tim senior. Karena tim senior ini juga banyak bermaterikan saat ini, ya, tim yang U22 kemarin yang tampil di SEA Games. Ya, saya sudah sebut tadi kan, Rizky Ridho, ada Pratama Arhan, banyak, Marcelino Ferdinand, dan Muhammad Ferrari. Itu pemain-pemain yang diandalkan oleh STY, termasuk dengan Witan Sulaiman. Nah, mereka-mereka inilah yang nantinya akan menentukan sejarah buat kita. Sejarah apa itu? Sejarah lolos ke putaran final di U23 nantinya, ketika kita akan menyambut Turkmenistan dan Taiwan bermain di Indonesia. Kita belum tahu kita akan bermain di mana, apakah akan memilih pertandingan semua bermain di Jakarta atau di luar Jakarta, itu urusan bagi PSSI. Tapi yang pasti, kita sekali lagi, ya bilang ini, sangat diuntungkan dengan hanya ada 3 tim yang ada di sana. Walaupun secara kompetitif kan, itu mungkin lebih enak bermain dengan 4 tim di sana, ya. Kalau 3 ini kan terasa bahwa kemenangan itu harus diraih dengan penuh di sini, ya. Tidak boleh sampai kesandung, ya. Apalagi kalau imbang 2 kali berbahaya. Kita harus menang 2 pertandingan. Ini akan enak buat kita. Terutama yang kita pikirkan adalah Turkmenistan yang menjadi lawan berat kita yang ada di grup K. Tapi saya meyakini semoga kita bisa lolos dari grup ini dan menancapkan kaki di Qatar pada tahun depan, pada 15 April sampai dengan 3 Mei untuk bertarung di putaran final, karena ini yang juga akan menjadi saringan bagi tim-tim siapa yang akan ikut nantinya di Olimpiade musim panas di Paris. Ini diambil dari tim U23 ini, sukses. Jadi kalau sudah lolos pasti ada 3 yang keluar dari sini, mantap.
untuk bisa hadir di Paris. Oke, sampai dengan saat ini ya saya akan berbicara tentang undian yang sudah berlangsung dan pasti akan disambut baik oleh semua pemain-pemain U22 yang kemarin sukses di Kamboja setelah melihat di mana posisi kita dan peluang itu terbuka dengan Bung Ropan. Ciao.